Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ba'd. Pertama tentu saja saya ucapkan selamat kepada Teteh ya, Alicia Nenden ya, sudah sampai ke tahap ini. Untuk sampai ke tahap proposal skripsi ini sangat sulit sekali. Kenapa? Karena terkait dengan model pembelajaran kita yang hybrid, online dengan offline. Sehingga kalau mamanya sampai ke tahap proposal tesis ini dianggap sesuatu yang sangat luar biasa. Karena banyak orang itu ya asal jadi, asal yang penting selesai lah gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya melihat Teteh ini masih muda gitu ya, sehingga masa depannya itu masih panjang gitu ya. Nah, yang saya maksud masa depan itu adalah masa depan di bidang akademik ya. Sehingga nanti pertanyaan saya itu adalah yang saya maksud adalah terkait dengan kira-kira Teh Alicia ini mau fokusnya ini mau kemana? Apakah tadi kuat di kuantitatif atau di kualitatif ya? Kalau kuantitatif sebenarnya kalau sekarang tuh ya paling gampang, paling cepet ya. Tapi tadi saya ada beberapa pertimbangan nih Pak Dr. Asep nih. Pertama dari sisi jumlah karyawan. Ini kayaknya agak kurang relevan gitu ya. Itu yang pertama. Walaupun kalau untuk belajar saja, untuk kinerja hanya 5 orang pun sebenarnya bagus juga gitu ya. Jadi tinggal Teh Alicianya ini mau belajar lagi tentang statistik, tentang kuantitatif, gampang, nggak usah mikir karena semua sudah pakai aplikasi SPSS. Nah ini mau atau tidak gitu ya, berani. Kalau saya sih saya sendiri sekarang nih jujur saya lagi belajar lagi juga, makanya saya bikin ke beberapa orang itu untuk yang kuantitatif ya. Ini untuk awal. Tapi kalau mamanya kira-kira misalnya seperti Kang Haji misalnya, udahlah saya pengen ini. Jadi perkembangan sekarang terbaru di Amerika nih, di Amerika itu ada namanya program itu dia hanya model 1 tahun belajar khusus untuk anaknya orang-orang kaya yang nggak mau ribet sekolah, tapi dia pengen melanjutkan perusahaan bapaknya. Jadi dia hanya ikut program 1 tahun, dia punya keahlian untuk memanage perusahaan orang tuanya, udah dia karena udah nggak perlu gelar gitu. Nah, kalau teknik mau seperti itu berarti nanti saya sarankan juga lebih fokus kepada manajemen syariahnya. Nah, tapi manajemen syariah itu seperti apa? Tadi misalnya ada bukunya Prof. Dedin dengan Pak Henry Tanjung. Ya, walaupun tuh kelanjutannya itu belum jelas tuh. Dia masih kesan itu normatif gitu ya. Tapi bisa juga jadi gini. Nanti menjadi satu. Jadi manajemen syariah perusahaan otobus ACM Mahadar. Nah, mungkin bisa dari sisi etikanya ya, maka etika bisnisnya juga sangat mungkin juga tuh ya di manajemen syariah. Jadi kalau tadi kinerja pengaruh nanti upah, kemudian juga kompensasi, kemudian kalau di sini itu lebih kepada dilihat dari manajemen syariah, ini malah masih bingung. Mendingan fokus tadi, apakah berani terima tantangan untuk kuantitatif dengan statistik, mudah, nggak susah, atau mau fokus kayak Kak Haji misalnya udahlah ngaji aja lah gitu ya, ngaji dalam artian udahlah saya pengen jadi pimpinan perusahaan, oke saya mau fokus di manajemen syariahnya. Jadi bagaimana saya menghadapi agar lebih syariah dalam artian itu lebih lebih adil, lebih menenteramkan. Nah ini pilihan nih. Kalau selanjutnya ya nggak susah sebenarnya. Kalau dari sisi penulisan tadi saya bilang ini prestasi luar biasa sekali nih. Orang bimbingnya juga istilahnya nggak jelas gitu ya, maksudnya online gitu ya, online Permasalahan sama teorinya masih ya. gampang. Oke, jadi kalau dimasukin secara ini sih pertama dari mulai penulisannya, nanti berarti baca lagi pedoman penulisan yang sudah ada tuh, saya dapat juga itu ya, terutama nanti dia standar gitu ya. Misalnya nanti ini belajar pakai Mendeley ya, kemudian di sini dia pakai antara 2 atau 1 spasi 2 malah kalau di STEBI itu ya. Jadi ini 2 kemudian menjorok ke dalam, itu teknisnya. Ini penting apalagi nanti kalau umpamanya jadi guru, apalagi kalau mau jadi dosen gitu kan, ya itu harus yang hal-hal kecil seperti ini ya. Penomoran ini udah bener nih di sini. Ini udah pinter juga nih, udah bener juga ini di sini udah benar berarti deh. Ya gitu ya. Tinggal bahasa Arabnya juga, ini kan JPEG nih. Nanti pakai hadis web itu bisa tinggal copy paste atau di add in di Microsoft Word, itu lebih mudah lagi. Gitu ya. Termasuk juga ini dari sini. Jadi ini kalau bisa makanya tadi kira-kira berani nggak di statistik atau di kuantitatif? Dulu SMA-nya, SMK-nya apa tuh?
IPA ya. Nah kalau IPA sebenarnya bisa. Iya, harusnya kalau Statistik, IPA Mas, mah ya. statistik aja. Iya. Nanti Pak Mahat statistiknya dikasih. Iya. Statistiknya nggak ada. Gampang sih. Masukin Kualitatif keluar jangan sama-sama hasil. kualitatif. Iya. Nah, cuman nanti kalau untuk kuantitatif ini ya pengaruh manajemen besar terhadap Saya juga kinerja. lagi ngarap statistik. Sebenarnya satu juga bisa sih. Nanti termasuk juga mungkin sopirnya, ya drivernya, sampai keneknya semua karyawan ada. Semuanya ada berapa? Iya, 50. Lebih lah, Iya, 30. udah cukup sih sebenarnya. Jadi ngambil 30 atau 50 semuanya aja nggak apa-apa. Jadi Personal. personal aja. Ya, semua. enggak Ya, karyawan semuanya. semua. Semuanya apa sopirnya, keneknya, sampai yang mohon maaf yang nyapunya pun sama Ya, dimasukin karyawan. Jadi nanti mungkin ininya variabelnya. Iya. 80. Iya, variabelnya itu Ada bukan yang manajemen ada yang ini. full, ada yang setengah. Ada Kan yang kontrak apa? ada yang kontrak, ada yang Ya. tetap. Nah, nanti ini sering-sering ikut di YouTube itu banyak sekali tentang kuantitatif. Saya juga baca lagi, saya belajar lagi nih. Nomor pertanyaan 1 dengan 2 kan sama nih. Apakah pengaruh manajemen besar terhadap kinerja karyawan? Bagaimana pengaruh? Ya sebenarnya ya sama. Ya, Kalau di pakai kuanti biasanya memang hanya pakai apakah. Ya kalau saran Jadi kalau satu saran saya sih pengaruh. lebih enak ke kuantitatif, Iya. datanya udah ada. Belum harus nyari bikin dulu. Kan maksudnya kan itu kan Iya perusahaan karyawannya pribadi. ya. Terserah sih mau kemana atau bikin dua-duanya juga boleh. Mix berarti mix method. Tapi kalau skripsi make mah Iya terlalu berat tinggi. kalau mix. Ya ini kan pakai yang Konservasi Joko Siono ini kan yang planning, acting gitu. Jadi nggak apa-apa belajar dari awal lagi. Nanti dilihat lagi termasuk nanti tadi di literatur review. Jadi nanti cari di internet banyak banget penelitian terdahulu ini kan ada Agus Subekti, ada Nurul Hamidah. Jadi mereka tuh kayak gimana sih sebenarnya cara menelitinya? Kalau perlu nanti kita bisa buat ini khusus untuk apa nih masalahnya nih bimbingannya. Nah nanti mudah-mudahan bimbingannya lebih intens nih mau di kuanti atau di kuali. Itu saya apa nih? Ya ini program Time studi. Robbers ya. Iya, ini pakai nanti tadi pakai Times New Roman 12, kemudian nanti bahasa Arabnya belajar penulisannya. Termasuk tadi kalau mamanya ini berarti di bab 3-nya itu ya metode penelitiannya itu ya kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu gampang banget sebenarnya tinggal buat kuesioner, disebarkan ke mahasiswa, udah dapat Mahasiswa, karyawan. karyawan. Ya langsung dimasukin ke mana ke SPSS. SPSS juga gratis lebih mudah. Kalau nggak mau ribet juga, secara legal boleh orang lain yang suruh bikin SPSS-nya. Masukin aja. Kita ngumpulin data, minta bantuin orang. Ya Jadi gitu. hasilnya keluar. Ya, tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah kontennya, yaitu Teh Alicia nanti bisa fokus pada begini loh ACM itu kalau pengen lebih syar'i, lebih adil, lebih menenteramkan ya cara termasuk juga sebenarnya leadership-nya. Nanti kan leadership-nya mungkin pengaruh leadership kayaknya penting juga nih malah kalau mau kuantitatif ya. Jadi dua walaupun sebenarnya satu dari pengaruh kepemimpinan Kang Haji kepemimpinan dan misalnya kompensasi gaji terhadap kinerja. Sopir itu mereka kerjanya itu semangat karena gajinya gede atau mungkin karena Kang Hajinya. Kadang nggak semuanya, iya karena pemimpinnya itu mungkin mengayomi, nggak semuanya orang karena gaji itu baru semangat kerja, nggak juga. Ya banyak kerja itu yang penting nyaman, enak. Itu dua. Jadi nanti judulnya kalau mau diganti itu pengaruh kepemimpinan atau leadership dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT ACM Mahadat. Itu udah fokus tuh. Tadi hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya ada pengaruh antara pertama ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana atau apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja? Yang kedua, apakah ada pengaruh kompensasi atau upah atau gaji terhadap kinerja? Apakah keduanya itu mempengaruhi kinerja? Udah selesai. Hipotesanya hak satunya gitu ya. Ada pengaruh atau tidak ada pengaruh? Udah selesai. Nah, itu kalau kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif ya karena saya orang kualitatif ya lebih mudah lagi juga gitu ya. Dua-duanya mudah asal mau belajar gitu. Saya yakin bisa kok kalau mau belajar gitu. Jangankan ini ya, banyak teman-teman yang sudah 40, 50 mereka belajar lagi juga bisa kok gitu. Saya juga lagi 43 juga lagi belajar lagi juga di kuantitatif nih. Gitu. Jadi nggak ada yang susah gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Sesep. Jadi Mas Sesep nih, silakan. Baik, terima